Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Anissa Aulia dalam acara Smata TV, membahas berita yang aktual dan terpercaya. Inilah Smata TV selengkapnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berita terkini datang dari berita mancanegara. Jepang diguncang gempa bumi yang sangat dahsyat pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024. Dilansir dari CNN, titik gempa berada di kedalaman 10 km dan terjadi pada pukul 4:10 waktu setempat. Lokasi gempa berada di sekitar 42 km tengah laut Anamizu di prefektur Ishikawa. Awalnya kekuatan gempa tersebut dilaporkan sebesar magnitudo 7,6, namun USGS memutakhirkan data menjadi magnitudo 7,5. Gempa juga diikuti gempa susulan yang sangat kuat. Ada 2 kali gempa susulan usai gempa magnitudo 7,5, yaitu gempa susulan pertama magnitudo 6,2 di kedalaman 10 km terjadi pada pukul 4:18 waktu setempat. Dan gempa susulan kedua terjadi di 58 km bermagnitudo 5,2. Jalan utama di sekitar pusat gempa ditutup, dan layanan kereta Shinkansen sempat tak beroperasi akibat gempa magnitudo 7,5. Beberapa rumah dan juga tiang listrik runtuh akibat gempa magnitudo 7,5. Hal ini disampaikan oleh pejabat kota Suzu di prefektur Ishikawa, Jepang. Selain itu, polisi di kota ini di prefektur Toyama mendapat laporan adanya retakan di jalan di beberapa lokasi di kota tersebut pada waktu 4:30 waktu setempat. Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami di sepanjang pesisir bagian barat di prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama, dan Yamagata. Tsunami setinggi hingga 5 meter diyakini mencapai Noto di prefektur Ishikawa. Peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 tak hanya merugikan material berupa infrastruktur dan fasilitas umum yang hancur. Peristiwa itu juga menyebabkan kematian terhadap ratusan jiwa warga. Akibat gempa tersebut, ribuan warga terpaksa mengungsi di berbagai shelter pengungsian. Tak terkecuali sejumlah warga negara Indonesia, terutama yang menetap di prefektur Ishikawa yang terdampak langsung bencana gempa tersebut. Berikut keterangan dari WNI yang berada di Jepang. Pagi gempa susulan itu sekitar intensitas 4 ya, kembali mengguncang Ishikawa. Kemarin itu magnitudo 7,6 atau intensitas 7. 4 orang dipastikan meninggal usia 50 tahun. Kemudian puluhan orang cedera. Dan yang terpenting ini dari mahasiswa Indonesia ada laporan 27 orang itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi 9 orang itu tadinya mengungsi di Inugi, kemudian 12 orang mengungsi di Morino 1, dan 6 orang di shelter Toyama. Jadi alhamdulillah semua pelajar kita, warga negara Indonesia, semua dalam keadaan sehat walafiat saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Baik, ini artinya yang bisa kita pastikan di sini Pak, tidak ada WNI yang menjadi korban baik itu luka maupun jiwa akibat gempa kemarin ya Pak? Tidak ada, sama sekali tidak ada, semua dalam keadaan sehat walafiat saat ini. Baik, kemudian kami juga ingin tahu Pak mengenai rumah-rumah atau infrastruktur yang terdampak, seperti apa sebenarnya kondisinya? Jadi sedikitnya 30 rumah itu hancur, terbakar satu kompleks besar itu kita sebut Ichiba, itu kalau di Jakarta mungkin seperti daerah Tanah Abang itu hancur, terbakar. Jadi 30 rumah sedikitnya,
hancur, terbakar, terus juga ada gedung berlantai 7 ambruk. Ya, jadi cukup besar, tetapi kalau saya bandingkan dengan Hansin, waktu di Kobe itu masih lebih kecil dari Hansin ya, dari Kobe waktu itu gempanya. Kemudian juga air juga mati, air ledeng. Kemudian listrik juga menghantam 32.000 rumah, itu juga sempat mati, padam. Kemudian kereta api berhenti, pesawat terbang juga kemarin juga puluhan rute penerbangan berhenti, yang ke Niigata, yang ke Ishikawa, dan yang ke Toyama. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Nisa Auliana Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa.